Komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan lapangan ke terminal khusus atau tersus yang berada di kawasan Labun, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan di pelabuhan berjalan sesuai dengan ketentuan perizinan, termasuk terkait aktivitas pengiriman pasir kuarsa. Rombongan Komisi 2 DPRD Beltim dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Sardidi SE, didampingi sejumlah pejabat Pemda Beltim, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, KUPP, Kelas 3 Manggar, dan KPHP Gunung Duren. Kunjungan ini juga diikuti oleh sejumlah LSM serta awak media yang turut memantau aktivitas di lapangan. Ketua Komisi 2, Sardidi, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari pengawasan DPRD terhadap terminal khusus di wilayah Beltim. Pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pengiriman material, termasuk pasir kuarsa dan pasir bangunan, sesuai dengan mekanisme administrasi dan pembayaran resmi yang berlaku. Jadi ini bukan cuma ke versus sumber alam Antarnusa, ini sebenarnya seluruh rencana kita, cuman memang waktunya. Jadi kalau kita ini semuanya, sebelum tim ini harus kita cek semua. Artinya kita jangan sampai versus ini, ya katakanlah ada hal-hal yang kurang pas, seperti mereka ini kan kalau pengiriman material pasir kuarsa maupun pasir bangunan, ya mereka ini kan ada pembayaran SKP semuanya kan, SKP akhir, SKP awal. Jangan sampai nanti tidak ada kesesuaian di lapangan. Artinya kita juga menjaga antisipasi pemerintah daerah kita juga, jangan sampai dianggap pungutan liar, pungli. Jadi kita berprinsip kita mengamankan karena kita bentuknya pengawasan, jangan sampai ada yang kurang pas di tengah-tengah perjalanan ada persoalan hukum. Jadi kita mengantisipasi. Ternyata di lapangan itu ada yang belum kita pastikan bahwasannya penyeberangan atau pelintasnya itu mungkin kena kawasan, ya kan? Tapi karena kita juga udah melibatkan kawan kita yang dari KPH Gunung Duren, kata mereka itu dibenarkan bahwa itu alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, tapi mungkin karena ini baru beberapa titik yang kita temui, karena mengingat waktu juga, insya Allah berikutnya kita akan menyelesaikan untuk di wilayah Kecamatan Dendang dengan Gantung Dendang Simpang Besar ini, kemudian berlanjut ke Damar Kampit. Sardidi menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak berkaitan langsung dengan persoalan hukum yang tengah dihadapi PT Sumber Alam Antarnusa. Ia menegaskan, Komisi 2 tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan benar atau salahnya perusahaan tersebut. Itu bukan kewenangan kita untuk menyatakan mereka salah. Jadi itu silakanlah berproses. Jadi kalau kita tidak mencampuri urus itu, ya cuman kita mengantisipasi ke Pemda kita. Jangan sampai nanti hal-hal ini merembet. Dan bukan tidak mungkin itu tetap akan merembet. Kalau memang itu benar adanya seperti itu, nah, tapi kita tidak menyatakan itu salah atau membenarkan itu juga. Karena itu bukan kewenangan kita menyatakan itu salah dan membenarkan itu juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selain itu, Sardidi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan pengawasan tersebut. Dan juga sekali lagi kepada kawan-kawan yang telah gabung tadi, OPD terkait, kita berterima kasih sekali, antusias sekali, karena kawan-kawan juga memang sepertinya menginginkan hal-hal seperti ini untuk kita datang ke lokasi-lokasi yang terdampak. Terima kasih kepada kawan-kawan sudah mendampingi kita, di samping OPD terkait hampir menyeluruh, cuman yang disayangkan PUPR yang tidak hadir. Tapi kawan-kawan dari LSM juga mendampingi kita, media juga mendampingi kita, BE dan juga Pak Sarlis, ada Pak Suro, ada Pak Samsu, Pak Emnur, Pak Yopi, Pak Baharan, Bang Ade. Terima kasih karena sudah mensupport kita, dan ini akan kita lakukan insya Allah. Kalau memang ada waktu kita tetap akan berkunjung, dan akan wajib kita harus mengunjungi ke tempat-tempat yang dianggap ya agak rawan, kurang lebih begitu, Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Beltim,
Irfan Jauhari, Eskom, MT, menyebut pihaknya menemukan sejumlah catatan penting di lapangan. Beberapa terminal khusus diketahui memiliki izin usaha pertambangan atau IUP yang perlu dikaji ulang karena diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Hari ini kita ke lapangan melakukan kunjungan mendampingi DPR terkait dengan terminal khusus yang ada di beberapa tempat gantung dan simpang besar. Di lapangan kita temukan ada beberapa hal yang memang perlu ditindaklanjuti, antara lain adalah ada beberapa kasus yang memang surat perizinannya memang harus lebih diperhatikan, terutama ada juga tadi permasalahan di lapangan tentang IUP yang memang sudah habis atau IUP yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal itu nanti akan kita rapatkan kembali dengan instansi terkait, terutama UPP yang karena memang UPP yang sebagai tangan kanan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan terminal khusus. Ya, jadi kita sama-sama tadi pada saat kita pertama itu memang kita bisa lihat ada beberapa IUP yang memang terkendala di situ. Ada yang IUP yang memang tidak peruntukan. Jadi IUP awal itu adalah seharusnya sebelum berdirinya Tersus itu harus ada IUP seperti pertambangan. Tetapi karena memang di lapangan itu berubah menjadi IUP perdagangan, sehingga itu harus kita lebih kaji dulu ada penyimpangan di IUP-nya atau tidak. Terkait pengiriman pasir kuarsa oleh PT Sumber Alam Antarnusa, Irfan menilai masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara izin dan muatan yang diangkut. Oke, jadi itu tadi ada masih perlu kita pelajari kesimpang siuran permasalahan ini. Apakah benar ada IUP atau ada izin yang dikeluarkan ternyata berbeda dengan apa yang diangkut. Nah, itu akan kita coba nanti kaji kembali ada apa dan kenapa itu bisa keluar. Nanti Dinas Perhubungan akan tetap berkolaborasi dengan pihak UPP selaku tangan kanan Kemenhub. Sementara itu, Kepala KPHP Gunung Duren, Yono Cahyono, yang turut hadir mendampingi rombongan, memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada media. Kunjungan Komisi 2 DPRD Biltim ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong transparansi di sektor pelabuhan dan terminal khusus, agar seluruh kegiatan ekspor maupun distribusi material di Belitung Timur berjalan sesuai ketentuan hukum. Jadi yang Pemda ini yang lain mana datanya? Siapin data dong. Ada data. Dari Belitung Timur, reporter News TV Online Sahrus Salis dan Nining Yuli mengabarkan.